saya adalah salah satu orang yang menerima WA dari ibu. Ya. Oh ya? Dari awal pandemi Bisa waktu itu ya. 10 sampai 15 video tiap malam. Abang, Yang intinya semua, video semua luar negeri. dia hampir tidak setuju. Bukan atas- hampir lagi Pak, tidak setuju. Ya, tidak setuju atas semua teori mengenai corona. Pertanyaan pertama kalau gitu saya tanya, ibu sebagai dokter percaya nggak ada corona? Enggak percaya Pak. Tidak percaya. Karena Kalau tidak percaya, itu bayar sudah 50.000. Kenapa itu? Yang sudah dikubur. jadi gini, Menurut ibu sebagai dokter itu kenapa? jadi saya itu dulu pernah belajar semua dasar lab dunia. Apa? Dasar-dasar lab dunia. Jadi gini Pak, di kedokteran ini kan tidak belajar yang namanya lab sama farmasi. Itu kan beda di Nah, luar. aku langsung dia poinnya karena waktu kita singkat. Betul. Ya. Menurut ibu yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000. Ya. Oke. Orang sehat dikejar-kejar, diurusin, dicari-cari pakai alat. Begitu alat bilang positif atau reaktif, Anda terpapar virus. Oke. Nah, tapi orang yang sakit ke rumah sakit itu ditelantarkan, harus nunggu dulu apa kata alat. Coba Pak, Nah, gimana ini otaknya? Pernyataan Dr. Louis Owen dalam wawancara dengan Hotman Paris di kanal YouTube Hotman Paris dan Babe Aldo menarik perhatian publik. Dr. Louis menyatakan tidak mempercayai COVID-19. Ia menyebut korban meninggal bukan karena COVID-19, namun karena interaksi antar obat. Budayawan Beni Susityo menyatakan, secara etika, tidak seharusnya Dr. Louis membuat pernyataan seperti itu. Sebab masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam situasi sulit menghadapi pandemi COVID-19. Ya, pernyataan Dr. Louis itu secara etis pelanggaran terhadap etika kedokteran karena sesuatu yang belum terbukti secara ilmiah dan valid, dia tidak bisa memberi harapan kepada publik. Dengan pernyataan itu kan membuat masyarakat tidak menaati protokol kesehatan dan anti vaksin. Ini berbahaya. Dalam situasi darurat ini kita harus berhati-hati dalam membuat pernyataan. Jangan pernyataan kita malah membuat orang menjadi kebingungan, kemudian menjadi seolah-olah tanpa vaksin kita bisa hidup bebas. Kedua, pernyataan bahwa banyak kematian akibat dosis obat yang berlebihan, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena para medis selalu menggunakan parameter-parameter yang sesuai dengan etika kedokteran. Maka kami berharap ID memproses ini dalam suatu proses dan harus dia buktikan pernyataannya secara ilmiah dan diuji secara publik. Kami berharap publik tidak perlu menanggapi, merespon berlebihan semua pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Etika adalah kepatuhan pada suara hati, kepatuhan untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Maka kepatuhan itulah harusnya menjadi pilihan dari setiap orang dalam situasi yang darurat ini. Jangan memberi janji kosong atau memberi iming-iming sesuatu yang berlebihan yang kita sendiri tidak mampu membuktikannya secara ilmiah. Persoalan ini harusnya menjadi kita berhati-hati dalam mengkonsumsi pemberitaan. Kedua, kita mohon agar jangan dipublikasikan sehingga kita merasa orang-orang yang harusnya berpendidikan tidak meng-share, bahkan memproduksi ini untuk membuat publik menjadi kebingungan seperti ini. Orang-orang seperti itu tidak memiliki kepatuhan moral. Ya, yang bersifat patuhi aja protokol kesehatan dan kita melakukan vaksin sebagai upaya pencegahan. Memang vaksin tidak menyelesaikan masalah, tetapi ini mencegah situasi kita agar kalau kita pun terkena pandemi COVID ini, kita masih punya kekebalan sampai menunggu obat yang akhirnya bisa ditemukan. Dalam proses ini, ya kita ikuti semua protokol kesehatan dan semua himbauan pemerintah karena itu menyelamatkan warganya. Ya, makanya kita harus memeriksa kejiwaannya, psikologinya Dr. Louis. Apakah dia memang memang benar dokter yang bisa dipertanggungjawabkan atau dia mengalami gangguan kejiwaan atau dia mengalami ilusi. Maka harus dicek dulu psikisnya apakah dia sehat atau tidak. Tetapi ini sebuah contoh
bagaimana tidak ada tanggung jawab moralitas seorang dokter. Seorang dokter harusnya memberi dukungan terhadap pencegahan COVID ini, bukan memberikan ilusi kepada publik untuk tidak percaya COVID ini sangat berbahaya. Karena COVID sudah melanda seluruh dunia, sehingga kalau ada pernyataan-pernyataan yang irasional seperti itu, hendaknya publik tidak menghindarkan, karena ini kekonyolan. Pernyataan publik harus lebih cerdas, selektif ya. Publik tidak perlu mempublikasikan dan memviralkan, hingga pernyataannya tidak masuk akal, yang nonsen, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik itu di-delete. Dan kita tidak perlu terprovokasi, karena dalam situasi seperti ini, kita harus mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ini. Jadi upaya-upaya yang menganjurkan sesuatu bertentangan dengan misi mulia pemerintah, lebih baik kita delete dan tidak kita share. Justru kita harus mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan COVID ini sejak dini. Dan orang-orang yang kontroversial seperti itu jangan diliput, jangan pula mendapat tempat di media, baik media mainstream maupun media sosial. Saatnya masyarakat cerdas dan menjadi komunitas pemutus kata, bukan pengikat kata. Sehingga kalau berita-berita yang tidak ada nalar yang sehat, yang tidak terbukti secara ilmiah, dan itu hanya kontroversial, lebih baik kita delete dan kita buang dari ruang-ruang publik. Ya, masyarakat saat ini hanya satu pilihan, disiplin. Menaati protokol kesehatan, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, jangan berkerumun, tetapi menjaga jarak, menggunakan masker, dan disiplin kebersihan, cuci tangan. Tetapi yang lebih penting adalah masyarakat bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Jadi kalau kita disiplin terhadap protokol kesehatan, kita menyelamatkan jiwa-jiwa manusia.